Konferensi Cabang 9 tahun 2025, Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Haleluya Tanah Pasir, Kabupaten Pasir, Keuskupan Agung Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan ini sidang dibuka. Konferensi Cabang 9 Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Haleluya. Rancangan tata tertib pemilihan pimpinan masa bakti tahun 2025 sampai tahun 2028. Bab 1. Pasal 1. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Pedoman. Rancangan tata tertib ini selanjutnya disahkan sebagai tata tertib sidang pemilihan pimpinan Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Haleluya Tanah Pasir, Kabupaten Pasir, untuk menjadi pedoman bagi tim pemilihan dan seluruh peserta Konferensi Cabang 9 melaksanakan pemilihan pimpinan Wanita Katolik RI dengan pengurus cabang masa bakti tahun 2025-2028. Pasal 2. Dasar 1. Anggaran dasar tahun 2023. A. Bab 2 tentang asas, visi misi, sifat dan pedoman. Pasal 5 tentang asas. Pasal 6 tentang visi misi. Pasal 7 tentang sifat dan pedoman. B. Pasal 5 tentang musyawarah. Bab 5 tentang musyawarah, quorum, dan pengambilan keputusan. Pasal 11 tentang musyawarah. Pasal 12 tentang quorum dan pengambilan keputusan. Pasal 15 tentang konferensi cabang. 2. Anggaran rumah tangga tahun 2023. A. Bab 2 tentang semangat dan sikap. B. Bab 3 tentang keanggotaan. Pasal 3 tentang keanggotaan. Pasal 4 tentang hak dan kewajiban anggota. C. Bab 4 tentang organisasi. Bab 8 tentang tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengurus Cabang. D. Bab 5 tentang pelaksanaan musyawarah. Pasal 16 tentang hak bicara dan hak suara. Pasal 19 tentang konferensi cabang. Pasal 3. Tujuan. Pemilih adalah anggota Wanita Katolik RI selaku utusan Pasal 3. Tujuan. Pemilihan bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban konferensi daerah sesuai AD/ART, yaitu memilih dan menetapkan pimpinan Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Haleluya Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, masa bakti tahun 2025-2028. Pemilih tetap baca. Pasal 4. Pemilih. Pemilih adalah anggota Wanita Katolik RI selaku utusan ranting yang memiliki surat mandat sah atas nama cabang dan atau ranting dan atau memegang surat mandat sah atas nama cabang
Pimpinan sidang pemilihan adalah ketua pemilihan, dibantu seorang sekretaris dan anggota tim yang kesemuanya bukan pemegang mandat. 2. Pendamping adalah penasihat rohani, pastor, dewan pengurus cabang Haleluya Tanah Pasir, Kabupaten Pasir, dan presidium dewan daerah. 3. Saksi adalah 2 orang wakil dari peserta yang ditunjuk, berasal dari ranting yang berbeda dengan ranting para calon. Apakah di bab 1 ini bisa diterima atau ada koreksi? Ibu-ibu pegang tidak untuk yang pleno 4? Ada yang pegang? Kalau ada yang pegang, coba dibaca di pasal 4 dan 5 yang dibacakan oleh pemimpin sidang, bahwa pemilih adalah anggota wanita Katolik RI kalau berdasarkan hasil sidang pleno yang pertama selaku utusan ranting. Cukup sampai di situ. Sisanya silakan diperbaiki, diedit ya, sekretaris. Cukup sampai di pemilih adalah anggota wanita Katolik RI selaku utusan ranting. Titik. Itu di pasal 4. Lalu kalau kita perhatikan lagi di pasal 5, pimpinan pendamping dan saksi. Pimpinan sidang pemilihan, ketua tim pemilihan dibantu seorang sekretaris dan pendamping. Jadi anggota tim itu tidak masuk dalam situ. Kemudian yang kedua, pendamping adalah penasihat rohani. Karena penasihat rohani di pleno pertama itu kita sepakat tidak dimasukkan, maka hanya presidium dewan daerah atau yang mewakili. Itu yang kedua. Sekretaris sudah diedit. Dan di pasal 5 bab 3, saksi adalah 2 orang wakil dari peserta yang ditunjuk, berasal dari ranting yang berbeda dengan ranting para calon. Ini tetap. Jadi yang kita ubah adalah di pasal 4 pemilih, lalu pasal 5 di bab 1 dan poin 1 dan poin 2. Demikian bisa diterima ya. Kita mengacu pada hasil pleno pertama. Baik, silakan pemimpin sidang untuk melanjutkan. Kita sepakat. Bab 2, tata cara pemilihan. Pasal 6, proses sidang pemilihan. Acara sidang pemilihan disusun sebagai berikut. 1. Memastikan tercapainya quorum. 2. Menyampaikan laporan tahapan rekrutmen dan seleksi calon yang telah dilakukan oleh Pokja atau tim pencalonan. 3. Memperkenalkan satu demi satu calon yang telah menyatakan kesediaannya dan telah mengikuti tahapan seleksi. 4. Menuliskan nama-nama calon pada papan pemilihan yang tersedia di hadapan peserta sidang. 5. Menunjuk 2 orang saksi sesuai bab 1 pasal 5 butir ketiga di atas. 6. Calon yang sudah mengikuti tahapan seleksi tetapi karena satu dan lain hal tidak hadir dalam sidang pemilihan tanpa memberikan alasan, maka pencalonannya dinyatakan gugur. Pasal 7. Pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan sebagai berikut. 1. Pemilihan dilakukan secara tertulis dan rahasia.
Apakah diterima pasal ini atau ada? Dua, setiap utusan menerima 1 kartu suara untuk dirinya dan sejumlah kartu suara sesuai jumlah surat mandat yang diwakilinya. 3. Utusan yang menjadi calon tidak dibenarkan untuk memilih dan apabila membawa surat mandat agar dikuasakan kepada utusan lain. 4. Setiap utusan maju ke depan untuk menulis pada setiap kartu suara 1 nama calon yang berbeda yang dipilih dari antara nama-nama yang tercantum di papan pemilihan, kemudian memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara. 5. Apabila dalam 1 kartu suara terdapat lebih dari 1 nama calon yang sama atau hanya menulis 1 atau 2 nama calon saja atau terdapat nama atau tulisan lain yang bukan nama calon, maka kartu suara tersebut dianggap tidak sah. Pasal 8. Hasil pemilihan. 1. Penghitungan jumlah suara ditulis pada papan pemilihan di hadapan segenap peserta konferensi cabang ke-9 tahun 2025 dan saksi. 2. 1 nama calon dengan perolehan jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan terpilih. 3. Dalam hal tercapainya jumlah suara sama untuk lebih dari 1 calon dalam peringkat suara terbanyak, maka perlu dilakukan pemilihan ulang khusus untuk calon-calon yang memperoleh jumlah suara sama sampai tercapai selisih jumlah suara di antara keduanya. 4. Penentuan jabatan pimpinan Dewan Pengurus Cabang ditetapkan berdasarkan perolehan suara. 5. Pimpinan terpilih diberi waktu untuk memantapkan hasil pemilihan sesuai dengan jumlah perolehan suara, didampingi penasihat rohani dan presidium Dewan Pengurus Daerah. 6. Pengumuman hasil pemilihan ditulis dalam format berita acara dan dibacakan di hadap segenap peserta konferensi cabang. Untuk bab ini, apakah ada sanggahan atau diterima? Kami mohon. Iya, betul. Jadi di pasal 8 di butir yang kelima, pimpinan terpilih diberi waktu untuk memantapkan hasil pemilihan sesuai dengan jumlah perolehan suara, didampingi penasihat rohani. Ini kita coret. Didampingi presidium Dewan Pengurus Daerah atau yang mewakili. Oke, silakan dilanjutkan. Bisa diterima? Bab 3. Penutup. Pasal 9. Penutup. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini apabila dipandang perlu dapat ditambahkan berdasarkan kesepakatan seluruh peserta sidang dan atas persetujuan pimpinan sidang. Apakah semua bab bisa diterima? Jika sudah diterima, maka rancangan tata tertib pemilihan saya sahkan. Selanjutnya kami memanggil 3 orang kandidat calon untuk maju ke depan.
Kepada tim penjaringan kami mohon untuk menghadirkan para calon-calon yang akan kita pilih. Tim penjaringan siapa, Bu? Panitia, ada tim penjaringan? Tim penjaringan calon. Ada? Tim penjaringannya siapa? Ada? Ya. Tiga kandidat ini siapa yang menghubungi dari panitia pelaksana konvercal? Siapa yang menghubungi tiga kandidat ini dan memberikan format kesediaan? Yang menjadi PIC, personal in charge. Ada tidak? Kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita lanjut. Silakan maju ke depan dan serahkan tanda tangan, format tanda tangan kesediaan kalian kepada pemimpin sidang. Belum ada tanda tangan format kesediaan? Baik, tapi tiga orang kandidat ini bersedia. Kalau begitu nanti sekretaris tolong diprintkan menyusul ya. Oke, silakan maju ke depan Ibu. Boleh di sebelah kanan saya kali ya. Sekali-kali pandangannya ke arah kanan. Ya, silakan. Oke. Kita lanjutkan. Kami mempersilakan ketiga kandidat calon untuk memperkenalkan diri dan berkampanye untuk mengajak peserta untuk memilih. Kami persilakan. Mulai dari Ibu yang sebelah kiri. Ya, kiri. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore ibu-ibu terkasih semuanya. Masih semangat ya? Perkenalkan, nama saya Luki Indah Mawarti. Suami saya bernama Yusti Siswono. Saya mempunyai anak 2. Kebetulan laki-laki semua. Yang pertama sudah menikah, sekarang dia bekerja di Kaltara. Dan yang kedua masih kecil, SD kelas 6. Itu sedikit profil keluarga saya. Baik Ibu, moto saya ingin menjadikan wanita Katolik RI Cabang Haleluya menjadi tim pekerja yang solid. Adapun visi saya menjadikan wanita Katolik RI lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Pasir, dan bergerak bersama pemerintah guna ambil bagian dalam pengembangan masyarakat, khususnya wanita Katolik RI. Adapun misi saya, 1. Menghimpun dan menggali segala potensi yang ada di dalam diri setiap anggota PKRI. Jadi tadi saya sudah melihat, ternyata ibu-ibu semuanya, wow semuanya. Yang kedua, mensupport segala program kerja setiap ranting. Adapun program yang akan saya laksanakan apabila saya menjadi ketua. 1. Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM, khususnya wanita dari segi pendidikan dan kesehatan. Karena menurut saya wanita merupakan guru utama dan pertama. Karena seorang ibu yang akan membentuk karakter anak itu. Sekolah itu hanya melanjutkan pendidikan ibu-ibu yang ada di rumah. Yang kedua, memberdayakan setiap anggota
untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan program kerja agar menjadi teman seperjalanan dalam memajukan wanita Katolik RI. Yang ketiga, melaksanakan pertemuan pengurus cabang di Ranting. Ini saya terinspirasi dari penjelasan Ibu Dita tadi malam, sehingga inilah inspirasi saya. Saya ingin jika terpilih, saya ingin melaksanakan pertemuan di Ranting. Caranya begini: bulan pertama pertemuannya di Tanah Grogol. Bulan berikutnya mana yang paling dekat, Batu Panjang kah, Sandele, terus seperti itu. Dengan begitu, kita yang di cabang melihat potensi-potensi yang di Ranting. Mungkin bahkan kami ini masih banyak belajar dari ibu-ibu semua. Karena tadi saya lihat potensi ibu-ibu sangat wow sekali. Baik, itu aja visi misi saya. Saya tutup dengan pantun supaya tidak ngantuk. Tolong dijawab catat ya ibu. Duduk santai membaca buku. Membaca buku cerita cinta. Terpana aku melihat PKRI. Aku langsung jatuh cinta. Terima kasih. Selamat siang ibu-ibu sahabat hati. Oh iya, selamat sore. Masih semangat? Perkenalkan dulu ya, nama saya Ibu Selviana Selvi, suami saya satu Desti, anak saya SMA kelas 8 di Samarinda. Mungkin kalau ibu tadi dia panjang banget ininya. Saya cukup singkat, padat, jelas dan langsung. Visi dan misi saya cuma berjalan bersama dalam pengharapan yang lebih baik bersama organisasi baik secara internal maupun eksternal. Terima kasih ibu-ibu sahabat hati, tetap semangat. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore ibu-ibu sahabat hati semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana Nangga, suami saya dari Usman Marpau. Saya mempunyai putri 2 orang. Saya sama seperti Ibu Selvi, singkat saja karena udah capek ya. Visi misi saya ingin mengajak wanita-wanita Katolik untuk berperan serta dan aktif dalam organisasi WKRI. Di dalam WKRI kita belajar bersama-sama dan mengembangkan talenta bersama-sama. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih. Jadi ibu-ibu sahabat hati sudah mendengar kampanyenya 3 calon ketua kita ya. Sudah dicatat baik-baik kah? Atau sudah diingatkan apa visi misinya tadi? Sudah ya? Baik, saya kembalikan ke pemimpin sidang. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih kita sudah mendengarkan kampanye dari para calon. Maka kita lanjutkan, kami bertanya ini kepada panitia. Untuk proses pemilihan ini bagaimana? Halo panitia, untuk proses pemilihan ini bagaimana? Apakah panitia yang menjalankan sendiri atau kami meminta dari perwakilan? Ya, bukan itu Bu. Maksudnya ini tadi ini kan mereka ini
belum ada penandatanganan kesediaan HA dalam proses. Lalu kemudian prosesnya itu bagaimana, apakah panitia yang melaksanakan atau kami meminta hadiran peserta sidang, begitu panitia? Bagaimana? Permisi, saya tambahkan. Maksudnya pemimpin sidang adalah satu, ketika sudah berkampanye kan mereka harus dipilih dong. Teknis pemilihannya mau seperti apa? Apakah diberikan satu-satu semua kertas di tempat duduk, atau mereka maju satu-satu di sini untuk menulis di situ, lalu disiapkan kotak satu-satu ya. Oke, berarti kita harus menghadirkan 2 saksi di luar anggota ranting ketiga kandidat kita. Silakan 2 orang yang mau menjadi saksi untuk penghitungan suara nanti. Sudah disiapkan saksinya? Di luar anggota ranting 3 kandidat ini. Sudah ada penunjukan? Kalau sudah, silakan berdiri dan maju ke depan. Yuk, lekas yuk. Sudah? Ibu Ketua Panitia Konvercapnya mana? Ibu Menci. Iya, saksinya siapa Bu untuk saksi? Silakan dipanggil 2 saksi di luar anggota ranting 3 ibu ini ya. Halo, ibu calon tetap di atas. Kami minta kertasnya. Oh ya, dari stasiun mana? Sini saya. Sudah ditunjukkan. Dan siapa? Sebagai saksi Ibu Floribeta dari Longikis, dari stasiun Ave Maria Longikis, ranting Ave Maria Longikis.